there no public directory? But there's no directory at all. We can shut it down before we get into Traffic to the switch at Kirkland. So I think it's probably best to postpone the meeting. Welcome to Facebook. Halo, welcome back guys. Gimana kabar kalian? Kali ini K24 akan membahas alur cerita film terciptanya sebuah aplikasi Facebook yang menceritakan kisah dari milioner termuda di dunia, yaitu Mark Zuckerberg. Film ini berjudul The Social Network. Cerita diawali di sebuah bar. Di sana terlihat pasang kekasih yang sedang berbincang penuh perdebatan. Mereka ialah Mark dan Erika. Di tengah obrolan mereka, Erika ingin putus dan tidak ingin lagi berpacaran dengan Mark. Mark yang tidak ingin putus dengan Erika pun meminta maaf, tapi Erika tetap dengan pendiriannya. Erika yang kesal dengan ucapan Mark pun lalu pergi meninggalkannya. Mark yang sedang galau pun berlari menuju kosnya. Sampainya di kos, dia langsung menghidupkan komputer dan mengambil sebotol bir. Kemudian dia menulis semua hal tentang Erika di blog pribadinya. Tampak sekali wajah kesalnya si Mark. She has a nice face. I need to do something to take my... Mark yang sedikit mabuk mendapatkan sebuah ide. Ia membuat situs voting untuk memilih salah satu dari dua foto wanita. Untuk mendapatkan foto-foto tersebut, Mark mulai meretas situs kampus. Saat itu datang seorang teman ke kosannya Mark. Ia bernama Eduardo. Dia merupakan seorang jago algoritma, semacam rumus-rumus itulah. Mark meminta Eduardo untuk menuliskan algoritma itu di jendela kos. Setelah selesai, situs itu pun booming. Situs itu dibuka oleh 22.000 pengunjung dalam waktu 2 jam. Tulisan yang posting di blognya tadi pun dibaca oleh Erika, membuat ia dijahili teman kampusnya. Karena ulah Mark yang meretas membuat lalu lintas jaringan yang begitu padat. Akhirnya jaringan Harvard University pun lumpuh. Singkat cerita, saat di sidang pun Mark meminta penghargaan kepada pihak kampus karena berhasil meretas dan menemukan celah di situs tersebut. Karena aksinya, Mark pun menerima hukuman 6 bulan percobaan akademik. Singkat cerita, saat sedang kuliah, ia diberi sebuah kertas oleh wanita di ruangan itu. Sebuah kata yang singkat, namun membuat Mark meninggalkan ruangan itu. Tibanya di luar, ia dihampiri oleh 2 orang kembar, yaitu Cameron dan Tyler. Mereka mengajak Mark ke rumahnya. Di sana ada seorang teman lagi. Ia bernama Divya. Mereka bertiga menjelaskan maksudnya agar Mark bergabung untuk membuat sebuah situs dan meminta Mark sebagai programmernya. Mark pun setuju dan bergabung. Tetapi Mark menemui Eduardo. Ia mulai menjelaskan tentang sebuah proyek besar. Mark butuh sedikit modal untuk menyewa server agar menampilkan situs itu di internet. Eduardo pun setuju memberikan $1.000 untuk modal awal. Split it 70-30. 70 for me, 30 for you for on the business end. Your CFO.
Singkat cerita, Mark pun mulai menulis puluhan ribu baris coding. All the traffic. I'll go out. Cameron, Taylor, dan Dave ingin bertemu dengan Mark. Namun ia selalu menunda pertemuan dengan mereka. Saat Dave sedang menonton konser nyanyi dengan bebeknya, Dave melihat pacarnya yang sibuk dengan laptop. Ternyata situsnya Mark pun selesai. Dave yang mengetahui pacarnya itu sedang membuka di Facebook dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Dave menemui Cameron dan Taylor dan memberitahu mereka situs web yang mereka idekan telah dicuri oleh Mark. Situs web itu telah online lebih dari 36 jam dan memiliki 650 anggota tanpa sepengetahuan mereka. Mereka pun mulai menghubungi pengacara dan menuntut Mark. Singkat cerita, Mark melihat Erika di sebuah kafe dan menghampirinya. Ia ingin membuat Erika kagum dan menanyakan tentang di Facebook padanya. Namun Erika sudah terlanjur kecewa karena Mark mengejek dan menulis tentang nomor WH-nya di blog pribadinya Mark. Mark pun pergi dan ingin memperluas di Facebook. Ia meminta rekan-rekannya untuk menulis tentang perluasan di Facebook di koran kampusnya Erika. Adegan pun beralih pada seorang pemuda yang sedang dibangunkan oleh pacarnya. Pemuda itu bernama Sean Parker. Saat bangun, Sean ingin mengirim email di laptop pacarnya. Namun ia melihat situs di Facebook dan ingin segera menemukan Mark. Singkat cerita, Sean mengadakan pertemuan dengan kru di Facebook. Eduardo tampak tak senang dengan pertemuan dengan Sean. Namun ia berhasil mendapatkan Mark. So then we made a list of every school within Got going for it. Yeah. You don't want to ruin it with ads because unless you take that advice, you can catch a lot of fish or you can catch a big fish. Drop the just Facebook. Singkat cerita, Mark mengadakan perlombaan untuk mahasiswa magang. Dan yang berhasil menyelesaikan tes akan direkrut menjadi anggota Facebook. Saat itu, Eduardo memberikan sebuah amplop kepada Mark yang berisi rekening $18.000. What is this? I opened a new account. Welcome to Facebook. Mark pun memindahkan perusahaan ke California. Di kantor barunya, saat sedang ngevlog, cerobong asap seluncurannya roboh. Hal itu membuat tetangga yang mendengar mendatangi mereka. Saat Mark membuka pintu, ternyata itu Sean. You got an internship in New York? Singkat cerita, Sean pun bergabung di perusahaan Facebook. Setelah Sean bergabung, terjadi perselisihan antara Mark dan Eduardo. Setting up meetings. Do you want to make an angel? I'm aware of that. Mark, I'm the CFO. We're in New York. I'm in New York riding subways 14 hours. Eduardo yang kesal pun membekukan rekening di perusahaan. I'd like to freeze this bank account. Sean yang punya banyak relasi mengajak Mark untuk mencari investor. Tak butuh waktu lama, Mark pun menerima investasi sebanyak $500.000 dan sebuah kantor. Maurice is gonna... The site can't function. Okay, let me tell you the difference between Facebook. Friends are online, and if one domino goes, the other dominoes go. Holy Shit. That was the act of a child, not a businessman, and it certainly was not the act of a... But I had to get your attention. $1 million. What? Some documents. Ia meminta Eduardo untuk segera datang dan tanda tangan. Wait. Yeah? We did it. The third is an exchange agreement. I love working with business majors. Clint Sean Parker, 6.47. Like to use my pen? Amazing party when we hit 1 million members. It's going to be out of control. You got to come back for it. Yeah, I'll be here. I'm making an investment offer that was hard to turn down. Meaning, so I kind of dressed for both. Singkat cerita, saat perayaan 1 juta pengguna,
Eduardo sangat marah karena sahamnya merosot 0,03% dan dia dikeluarkan dari pendiri Facebook. Sign the papers. You set me up. You're gonna My blame name's on the masthead. You might want to check again. It's because I'm sorry. My Prada's at the cleaners. I'm coming back. Sen pun mengembalikan uang modal dari Eduardo. Itu membuat Eduardo tambah kesal dan ingin menunjuk si Sen. Setelah kejadian itu, Sen mengadakan sebuah pesta bersama pegawai magang. Saat pesta itu berlangsung, datang 2 orang polisi menghentikan pesta. Polisi itu pun melihat tangannya Sen, dan ia pun ditangkap karena menggunakan kokain. Sen menelpon Mark agar membebaskannya dengan memberikan uang jaminan. Mark pun tak bisa menyayangi Sen karena akan berdampak pada perusahaan. I'm not a bad. You're not an asshole, Mark. You're hard to be. Di akhir film pun dijelaskan, Cameron, Taylor, dan Dave menerima ganti rugi $65 juta dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Eduardo menerima ganti rugi yang jumlahnya tak diketahui dan namanya dikembalikan sebagai salah satu pendiri. Dan Mark Zuckerberg adalah milioner termuda di dunia. Dan tamat. Oke guys, sekian dulu untuk cerita film kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya, aktifin tombol lonceng notifikasinya juga, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.